Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-6. Alhamdulillah ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pekan ini kita akan membahas dengan tema manusia dan subtema hidup bersih dan sehat. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian hidup bersih dan sehat? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya teman-teman. Pengertian hidup bersih dan sehat adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau, dan mampu melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini adalah pengertian dari hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat juga memiliki banyak sekali manfaatnya ya. Manfaatnya apa saja teman-teman? Ya, manfaat dari hidup bersih dan sehat yang pertama adalah tidak terjangkit kuman. Kemudian yang kedua, tumbuh menjadi sehat. Kemudian, pikiran tenang. Nah, ini adalah manfaat hidup bersih dan sehat. Bagaimana ciri-ciri dari hidup bersih dan sehat? Ada yang tahu tidak teman-teman? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Ciri-ciri hidup bersih dan sehat yang pertama adalah udara bersih dan segar. Kemudian tanaman yang subur dan sumber air yang bersih. Nah, ini adalah ciri-ciri hidup bersih dan sehat. Dan masih ada lagi ciri-ciri hidup bersih dan sehat, yaitu membuang sampah tidak sembarangan atau sampah tidak berserakan. Kemudian berikutnya, banyak tumbuhan hijau di lingkungan sekitar kita. Nah, ini adalah cara atau ciri-ciri hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana teman-teman agar kita bisa memiliki hidup bersih yang sehat? Ada yang tahu tidak cara menjaga kebersihan? Ya, adalah cara menjaga kebersihan. Yang pertama adalah cara menjaga kebersihan tubuh. Yang pertama apa saja? Menjaga kebersihan tubuh? Ya, mandi, kemudian menggosok gigi. Maka tubuh menjadi sehat dan kuat. Nah, ini adalah cara menjaga kebersihan tubuh. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita menjaga kebersihan pakaian. Ada yang tahu tidak? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama adalah mencuci pakaian. Yang kedua, mensetrika pakaian. Dan yang ketiga adalah mengganti pakaian yang kotor. Nah, ini adalah cara menjaga kebersihan pakaian. Nah, berikutnya, selain menjaga kebersihan tubuh dan pakaian, pastinya banyak sekali cara menjaga kebersihan ya teman-teman. Ada apa lagi? Ya, yaitu cara menjaga kebersihan rumah. Apa saja cara menjaga kebersihan rumah? Ya, membersihkan rumah setiap hari, setiap saat. Kemudian membersihkan ruang tamu. Nah, ini adalah cara menjaga kebersihan rumah. Dan masih banyak lainnya ya, cara menjaga kebersihan rumah. Membersihkan kamar tidur, kemudian membersihkan kamar mandi. Nah, selain menjaga kebersihan rumah, kita juga harus
tahu cara menjaga kebersihan di masyarakat. Bagaimana caranya? Ya, benar. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak menebang pohon. Nah, ini adalah cara menjaga kebersihan di masyarakat. Kemudian berikutnya adalah gotong royong. Dan yang terakhir, menanam pohon atau penghijauan. Nah, ini adalah cara menjaga kebersihan di masyarakat. Agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita memerlukan yang namanya alat yang digunakan untuk kebersihan. Alat apa saja yang digunakan untuk kebersihan lingkungan? Ada yang tahu? Ya, benar. Salah satu contohnya adalah sapu, alat pel, dan masih banyak lainnya alat yang digunakan untuk kebersihan lingkungan. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian adipura. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian adipura? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian adipura yaitu sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan lingkungan. Nah, ini adalah pengertian adipura. Adipura, kemudian kita akan beranjak ke kota terbersih di Indonesia. Kota apa saja yang terbersih di Indonesia? Ya, Ibu akan sampaikan ya. Kota terbersih di Indonesia yang pertama adalah kota Surabaya. Kemudian kota Malang. Kemudian kota Semarang. Nah, ini adalah kota terbersih di Indonesia. Dan masih banyak lainnya kota terbersih di Indonesia. Nah, salah satu contohnya juga kota kita ya, Kota Balikpapan. Nah, ternyata Kota Balikpapan termasuk kota terbersih di Indonesia. Masya Allah ya. Maka kita harus bersyukur sebagai warga Indonesia yang tinggal di Kota Balikpapan. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian DLH. Ada yang tahu tidak kepanjangan dari DLH apa? Ya, DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi kepanjangan dari DLH yaitu Dinas Lingkungan Hidup ya teman-teman. Nah, Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu di Kalimantan, salah satunya adalah Kota Balikpapan. Nah, Dinas Lingkungan Hidup di Kalimantan ada Kota Balikpapan di Jalan Ruhi Rahayu. Nah, ini di Dom ya teman-teman ya, dekat Dom. Yang biasa jalan-jalan ke sana nanti bisa sambil dilihat ada Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang kedua, Kota Samarinda, Jalan MT Haryono, Rawa Indah. Nah, ini adalah Dinas Lingkungan Hidup di Kalimantan. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke lingkungan tidak sehat. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak pengertian lingkungan tidak sehat? Ya, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian lingkungan tidak sehat yaitu lingkungan yang tercemar, kotor, dan dipenuhi dengan sampah. Kita bisa lihat gambar sebelah kanan ya teman-teman. Nah, agar kita mudah mengetahui ciri-ciri lingkungan tidak sehat itu seperti apa. Nah, Ibu Aina akan sampaikan juga mengenai ciri-ciri lingkungan tidak bersih dan sehat. Yang pertama, udara tercemar. Asap atau udara tidak sehat ya. Kita bisa lihat gambarnya ya, orang menggunakan masker karena di jalan raya banyak sekali polusi udara yang tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki tempat sampah. Jadi
membuat lingkungan menjadi kotor. Nah, ini adalah ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih dan sehat. Kemudian terdapat lingkungan tidak memiliki saluran air atau parit. Nah, sehingga ketika hujan lebat mengakibatkan banjir karena tidak ada parit atau gorong-gorong ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah tidak ada pepohonan atau gersang. Nah, ini juga dapat mengakibatkan lingkungan tidak bersih dan sehat. Kenapa? Karena ketika hujan deras, nah maka akan terjadi banjir. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian pencemaran. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa pengertian dari pencemaran? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pencemaran adalah pengolahan lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh gambar di sebelah kanan ya. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan manusia. Kemudian macam-macam pencemaran. Nah, agar kita tahu apa saja macam-macam dari pencemaran, baik, Ibu Aina akan sampaikan ya teman-teman. Yang pertama adalah pencemaran udara, disebabkan asap kendaraan, pembakaran hutan, kemudian asap pabrik. Nah, ini adalah pencemaran. Kemudian berikutnya adalah pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah sendiri itu disebabkan pembuangan limbah darat, pembuangan limbah cair. Nah, ini adalah macam-macam pencemaran. Dan masih banyak lainnya macam-macam pencemaran. Ada pencemaran suara, kemudian pencemaran air. Nah, ini ya, banyak sekali macam-macam dari pencemaran. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian daur ulang. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa pengertian dari daur ulang? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya, yaitu suatu proses di mana menjadikan sebuah bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya penumpukan sampah. Nah, contohnya adalah gambar yang di sebelah kanan. Itu adalah bekas sampah atau botol yang sudah tidak digunakan. Kemudian didaur ulang ya. Nah, kemudian manfaat dari daur ulang itu apa saja teman-teman? Banyak sekali ya pastinya manfaatnya. Yang pertama adalah mengurangi pencemaran sampah. Kemudian mencegah timbulnya penyakit dan menambah penghasilan. Jadi manfaat daur ulang itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Kita bisa lihat contoh bagian kanan itu bentuk, iya benar, bentuk kapal. Nah, ini dari bungkus makanan yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian didaur ulang menjadi kapal. Nah, ini ya. Baik teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan pekan 6 mengenai subtema hidup bersih dan sehat, teman-teman dapat mengerti dan memahami. Baik, kita akan beranjak ke tugas pekan ke-6. Tugas pekan ini, teman-teman membuat wadah serbaguna dari bahan daur ulang.
Boleh kotak pensil, kemudian kotak tisu, kemudian kotak sampah. Nah, itu boleh ya. Kemudian, tugas yang kedua, tuliskan pengertian adipura dan 3 kota terbersih di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tuliskan 3 ciri-ciri hidup bersih dan 3 ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Nah, ini tugas pekan ini ya, teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih, teman-teman. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman semua.